Satu terang dan satu gelap melambangkan dua jenius dengan atribut petir yang saling beradu tak terlihat. Tak seorang pun menduga bahwa Xiao Chen, orang luar, juga dapat menarik 100 baut petir di Thunder Flame Plaza dan menerangi tempat itu. Ini sama saja dengan menyatakan perang terhadap Sangguan Lei. Semua orang merasakan aura mengerikan memenuhi tempat itu. Ini buruk. Sangguan Lei marah. Orang berpakaian putih ini sangat berani. Tak disangka dia berani beradu langsung dengan Sangguan Lei di Thunder Flame Plaza. Semua orang yang hadir terkejut. Awalnya, mereka mengira bahwa dengan aura dan tekanan Sangguan Lei yang kuat, Xiao Chen akan hancur. Siapa yang mengira bahwa Xiao Chen tidak hanya mampu menahannya tetapi bahkan membalasnya. Ini mengakibatkan bentrokan tak terlihat, situasi di mana mereka saling bersaing. Sangguan Lei menampakkan senyum dingin. Ki pembunuh yang tidak jelas menyebar. Seketika, semua orang merasakan hawa dingin merayapi tubuh mereka. Hua Yunfeng berpikir dalam hati, ini buruk. Namun, ketika dia ingin bergerak untuk menghentikan konfrontasi ini, dia mendapati bahwa sudah terlambat. Tiba-tiba, Xiao Chen dan Sangguan Lei, yang saling beradu, melepaskan Thunder Domain mereka. Gemuruh, cahaya listrik yang cemerlang meledak dari keduanya. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tubuh mereka, berderak tanpa henti. Medan gaya listrik yang tak terlihat menyebar di tanah ke segala arah. Mundur. Kelompok Hua Yunfeng, yang berada di belakang Xiao Chen, mundur dengan cepat. Pada saat ini, keenamnya tidak bisa lagi ikut campur. Kalau tidak, mereka akan menderita serangan dari kedua Thunder Domain. Konsekuensinya akan mengerikan. Bahkan Hua Yunfeng akan merasa sulit untuk menanggung ini. Tentu saja, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Ketika menyangkut kepentingan seseorang, seseorang akan sangat praktis. Tidak masalah untuk membantu merawat Xiao Chen, tetapi begitu itu melampaui kemampuan mereka, tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa mereka. Setidaknya, menurut pendapat Hua Yunfeng, Xiao Chen tidak layak untuk mengerahkan seluruh upayanya untuk membantu. Para pewaris sejati dari berbagai sekte menunjukkan ekspresi serius. Pada saat ini, mereka semua berdiri, jelas terkejut. Namun, ada satu orang yang bahkan lebih terkejut, Sangguan Lei sendiri. Seorang rekan inti primal setengah langkah benar-benar bentrok dengan Sangguan Lei di Thunder Dao dan tidak langsung dikalahkan. Menarik, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Sangguan Lei meraung. Dia menahan Thunder Domain milik Xiao Chen dan melangkah maju dengan paksa, melemparkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini tidak memanfaatkan kultivasi Sangguan Lei. Dia hanya menyalurkan energi yang berasal dari petir untuk menghadapi Xiao Chen. Dia tidak percaya bahwa Thunder Dao miliknya tidak dapat menekan pihak lain. Boom! Petir kesengsaraan tertinggi di langit itu mengirimkan 1000 baut petir bersamaan dengan serangan telapak tangan Sangguan Lei. Dengan pikiran dari Sangguan Lei, 1000 baut petir itu menyatu menjadi binatang buas yang ganas. Binatang itu memamerkan cakar dan taringnya, menutupi setengah langit. Kekuatan serangan telapak tangan ini menyebabkan langit berubah warna. Angin bertiup dan awan melonjak, membawa tekanan yang sangat besar. Sangguan Lei hanya menggunakan kultivasi Thunder Dao miliknya, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan sudah sangat menakutkan. Semua orang merasakan ketakutan yang dalam di hati mereka. Sangguan Lei benar-benar hidup sesuai dengan statusnya sebagai pewaris sejati terkuat dari Black Cave Mountain. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Xiao Chen merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, Purple Thunder Divine Incantation mulai beredar liar di tubuhnya. Petir ilahi 10.000 kesengsaraan di lautan kesadarannya memancarkan cahaya terang, bersemangat untuk bertindak. Dia merasa tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Chen berusaha sekuat tenaga untuk menahan petir ilahi 10.000 kesengsaraan. Kemudian, dia mengeluarkan sebagian kekuatan kesengsaraan petir, jumlah yang bisa dia kendalikan sepenuhnya. Xiao Chen membalas dengan serangan telapak tangan. Demikian pula, 1000 baut petir jatuh dari langit, mengejutkan semua orang. Cahaya listrik berkumpul menjadi naga banjir yang mengaum. Ketika menghadapi binatang buas petir yang dimaterialisasikan Sangguan Lei, dia tidak menunjukkan rasa takut. Satu naga banjir petir dan satu binatang buas petir.
Masing-masing dari mereka menutupi satu sisi langit, menelan seluruh alun-alun dalam petir yang mengamuk. Bang! Kedua telapak tangan bertemu, dan kedua pria itu secara resmi beradu. Cahaya putih yang cemerlang, menyilaukan, dan menusuk meledak di antara kedua telapak tangan. Energi yang dikaitkan dengan petir yang mengamuk itu menendang angin yang tak terbatas. Untaian energi yang dikaitkan dengan petir yang tak terkendali berderak liar di alun-alun. Bang! 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 Selain pilar-pilar batu kuno, yang telah lama berdiri di Thunder Flame Plaza, semua yang lain hancur berkeping-keping. Para pewaris sejati dari berbagai sekte semuanya segera mengangkat perisai energi esensi sejati seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Ketika cahaya listrik berangsur-angsur memudar, dua sosok berdiri di tengah debu yang tak terbatas. Semua orang terkejut mengetahui bahwa Xiao Chen tidak mengambil satu langkah pun ke belakang, tetapi Sangguan Lei melakukannya. Itu tidak mungkin. Ketika bertanding dalam Thunder Dao di alun-alun Thunder Controlling Peak, Xiao Chen benar-benar telah memukul mundur Sangguan Lei dalam pertukaran serangan telapak tangan sebelumnya. Ekspresi Sangguan Lei berubah cemberut. Karena kultivasinya yang kuat, dia tidak terluka, tetapi dia tidak dapat menerima bahwa Thunder Dao milik Xiao Chen lebih kuat darinya. Xiao Chen memucat, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Meskipun dia mengalahkan pihak lain, itu hampir tak tertahankan. Thunder Dao milik Sangguan Lei sangat tirani dan ganas. Jika bukan karena Xiao Chen memiliki fondasi yang baik dengan fisik yang sebanding dengan seorang Mayor Primal Core Venerate, pertukaran serangan telapak tangan sebelumnya itu akan membunuhnya setengah. Kultivasi, yang kurang darinya adalah kultivasi. Jika kultivasi Xiao Chen sama dengan pihak lain, hasilnya tidak akan hanya selangkah mundur, pihak lain akan langsung terlempar ke udara. Sangguan Lei, apa yang coba kamu lakukan? Jika kamu menginginkan lawan, cari saja aku. Mengapa harus menggertak seorang kultivator inti primal setengah langkah? Tepat pada saat ini, suara dingin Hua Yunfeng terdengar. Hua Yunfeng tidak tahan lagi melihat ini. Berdasarkan ekspresi Sangguan Lei, sepertinya dia benar-benar akan menyerang. Itulah inti dari Hua Yunfeng. Dia sama sekali tidak bisa hanya menonton saat pihak lain bergerak pada Xiao Chen. Hua Yunfeng sangat jelas tentang seberapa kuat Sangguan Lei. Sangguan Lei hanya ingin memamerkan kultivasi dao petirnya sebelumnya. Masih ada dao anginnya, kultivasi inti primal utama tahap akhir, dan keterampilan menakutkannya dengan pedang yang belum digunakan. Jika Sangguan Lei menyerang dengan kekuatan penuh, dengan kultivasi Xiao Chen saat ini, Xiao Chen tidak akan cocok untuknya. Sangguan Lei tersenyum dingin. Jangan khawatir, aku, Sangguan Lei, masih belum jatuh ke titik mempersulit seorang kultivator inti primal setengah langkah. Namun, ada beberapa hal yang perlu ditangani hari ini. Dia mengganggu duel adik laki-lakiku, yang salah. Jika aku, Sangguan Lei, tidak membantu adik laki-lakiku mencari keadilan, bukankah itu berarti siapapun bisa datang dan menggertak para pengikut garis keturunan pedang petir Siang Tian? Para pewaris sejati dari berbagai sekte berdiskusi dengan berbisik. Mengingat hal ini, kata-kata Sangguan Lei memang masuk akal. Xiao Chen tidak mau repot-repot membantah. Dia bukan anak berusia 3 tahun. Di dunia ini, akal sehat selalu berada di tangan yang kuat. Jika dia cukup kuat, maka dialah yang akan dianggap masuk akal. Hua Yunfeng tampak termenung. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja pikiranmu. Bagus, aku hanya menunggumu mengatakan itu. Suruh orang ini bertarung dengan adikku. Selama dia setuju, aku tidak akan mempersulitnya dalam masalah ini. Aku juga tidak akan menyerangnya di medan perang iblis jahat. Saat Sangguan Lei mengatakan itu, Hua Yunfeng dan Xiao Chen sama-sama menunjukkan ekspresi bingung. Mungkinkah Sangguan Lei tidak tahu bahwa Xiao Chen memukul mundur Feng Yu dengan satu serangan pedang saat itu? Siapapun yang kalah harus menyerahkan hak mereka untuk memasuki medan perang iblis jahat. Sangguan Lei menambahkan taruhan dengan ekspresi serius. Xiao Chen, jangan bilang kau bahkan tidak berani menerima taruhan ini. Jika memang begitu, kau terlalu mengecewakanku. Semua orang berteriak kaget. Taruhan ini sepertinya terlalu besar. Bagaimanapun, medan perang iblis jahat hanya dibuka sekali setiap 20 tahun. Sedikit keuntungan di sana bisa mengubah hidup seseorang.
Jika seseorang tidak bisa masuk, itu akan menjadi kerugian yang terlalu besar. Orang-orang ini berkumpul di sini untuk membahas masalah medan perang iblis jahat sejak awal. Xiao Chen berkata dengan tenang, jika kau bersikeras melakukannya, tidak ada yang tidak bisa ku terima. Aku hanya harus mengalahkannya lagi. Apa kau yakin akan mengalahkanku? Wosh! Tepat pada saat ini, sesosok tubuh datang dari langit. Pedang petir kecil Feng Yu tiba-tiba muncul dan mendarat di atas pilar batu. Ketika bermandikan cahaya dari nyala api petir, ekspresi Feng Yu tampak sangat tegas. Dia memancarkan suasana yang membuat orang lain merasa dia tidak terduga. Xiao Chen sedikit mengernyit. Pihak lain telah menerobos ke puncak alam inti primal kecil. Namun, jika pihak lain bermaksud mengandalkan itu untuk mengalahkannya, itu masih akan sulit. Ekspresi Hua Yunfeng berkedip saat tatapannya jatuh pada pedang di tangan Feng Yu. Ada yang salah dengan pedang itu. Xiao Chen, gunakan pedangku. Seorang pewaris sejati Sekte Api Ungu mengeluarkan pedangnya, ingin menyerahkannya kepada Xiao Chen. Pedang murid itu adalah alat harta karun kelas unggul yang ditempa dari bahan ilahi. Pedang itu sangat tajam dan memiliki banyak efek lainnya. Terima kasih, tetapi tidak perlu. Xiao Chen menolak bantuan pihak lain. Kemudian, dia melompat ke udara dan mendarat di pilar batu, menghadap pedang petir kecil Feng Yu. Ini adalah pertempuran terakhir pedang bayangan bulan. Bagaimana dia bisa menggunakan pedang lain? Thunder Flame Plaza memiliki total 108 pilar batu kuno. Setiap pilar batu memiliki nyala api guntur yang menyala sepanjang tahun. Pilar-pilar batu itu merupakan dekorasi dan bagian dari formasi pemandu petir. Xiao Chen dan Little Thunder Saber Feng Yu masing-masing berdiri di atas pilar batu. Keduanya adalah pembudidaya Thunder Dao yang luar biasa. Nyala api guntur tidak hanya tidak melukai keduanya, tetapi bahkan menguntungkan mereka. Selama waktu normal, mereka bisa duduk di sana dan berkultivasi. Little Thunder Saber Feng Yu memandang Xiao Chen di dekatnya, dan jantungnya sedikit berdebar kencang. Ada makna yang lebih dalam dari kakak laki-laki Feng Yu yang mengatur duel ini. Seseorang harus memanjat kembali dari tempat mereka jatuh. Hanya dengan mengalahkan Xiao Chen, Feng Yu dapat benar-benar menyingkirkan hambatan mentalnya. Kakak laki-laki Feng Yu telah berusaha keras demi duel ini. Sangguan Lei tidak hanya meminta pil obat kepada guru mereka untuk mendorong kultivasinya ke puncak alam inti primal minor, tetapi juga bertukar jurus dengan Xiao Chen untuk melukainya dan menguras energi Xiao Chen sebelum pertarungan ini. Yang terpenting adalah pedang di tangan Feng Yu. Aku harus menang. Tidak ada jalan mundur dari pertarungan ini bagiku. Memikirkan berbagai konsekuensi dari kekalahan dalam duel ini, Feng Yu perlahan menjadi tenang. Sebaliknya, sementara Xiao Chen tampak tenang, nyala api guntur di sekelilingnya berkedip-kedip, agak mengaburkan ekspresinya. Tatapan tenang Sangguan Lei memberi harapan besar kepada adik laki-lakinya. Xiao Chen berdiri dengan santai di pilar batu, tidak terburu-buru untuk keluar. Dia tidak merasakan tekanan psikologis apapun sejak awal, meskipun dia telah mengalami cedera ringan sebelumnya dan mengeluarkan sejumlah besar energi yang disebabkan oleh petir. Di sisi lain, Feng Yu telah memperhatikan Xiao Chen dan meningkatkan auranya pada saat yang sama. Saat aura Feng Yu semakin kuat, nyala api guntur di bawah kakinya semakin kuat. Setelah 15 menit, nyala api guntur itu telah meningkat menjadi nyala api guntur setinggi 30 meter yang ganas. Niat kuat untuk bertarung membuncah dalam hati Feng Yu. Tanah bergetar sedikit, dan semua orang merasakan hasrat dan keputusasaannya untuk menang. Seorang kultivator inti primal minor puncak melawan seorang kultivator inti primal setengah langkah. Awalnya, kemenangan seharusnya sudah jelas dengan sekali pandang. Namun, karena pertukaran Xiao Chen dengan Sangguan Lei, semua orang sudah memiliki firasat tentang kekuatan Xiao Chen dan tahu bahwa dia tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan menang. Seseorang yang bisa mengalahkan Sangguan Lei di Thunder Dao jelas tidak boleh diremehkan. Aku tidak akan menunggu lagi. Dari awal hingga akhir, Feng Yu tidak dapat menemukan celah apapun pada Xiao Chen. Ia merasa bahwa pihak lain seperti genangan air yang tenang, tidak mengalami perubahan apapun bahkan selama 1000 tahun. Feng Yu kehilangan kesabarannya dan melompat keluar dari nyala api guntur yang ganas.
Sosoknya melesat keluar seperti sambaran petir di depan mata banyak pewaris sejati. Mereka bahkan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Wosh! Feng Yu tiba dalam sekejap mata, dan ia menghunus pedangnya dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan api untuk terbang. Kemudian, kekuatan dao besar guntur menyebar dari tubuh Feng Yu, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu sebenarnya adalah alat dao. Tunggu, tidak, itu adalah alat dao palsu, yang tidak benar-benar dihitung sebagai alat dao. Mengapa itu disebut alat dao palsu? Secara alami, alat dao mengandung setidaknya satu dao besar yang lengkap. Ini memungkinkan master alat dao untuk memahami energi dao besar terlebih dahulu. Jika dao tool berisi dao petir, pengguna dao tool akan mampu mengeluarkan energi dao besar dari dao petir, menguasai dao might. Selain persyaratan material yang ketat, menempa dao tool membutuhkan orang yang telah memperoleh dao untuk memeliharanya dalam waktu lama. Ini adalah proses yang memakan waktu, dan jika seseorang mengendur sedikit saja, semua kemajuan akan hilang. Pedang di tangan Feng Yu bukanlah dao tool yang sebenarnya. Dao di dalamnya tidak lengkap. Para pewaris sejati yang hadir semuanya adalah bakat luar biasa dari sekte mereka. Dengan satu pandangan, mereka dapat melihatnya. Namun, meskipun demikian, pedang ini telah dipelihara setidaknya selama 100 tahun. Meskipun dao petir yang terkandung di dalamnya tidak lengkap, itu melengkapi teknik kultivasi Feng Yu. Lebih jauh lagi, dengan kultivasi Feng Yu, bahkan jika dia memiliki dao tool yang sebenarnya, dia mungkin tidak dapat menguasainya. Namun, dia dapat mengendalikan dao tool yang palsu seperti itu, menguasainya dengan sempurna dan menggunakannya sesuka hatinya. Xiao Chen akan kalah. Saat pedang ini muncul, beberapa orang sampai pada kesimpulan itu. Mereka menggelengkan kepala sedikit, merasa kasihan. Bahkan Xiao Chen memperlihatkan keterkejutan di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alat dao. Tanpa diduga, alat dao begitu ajaib. Setelah melihat ekspresi terkejut Xiao Chen, Feng Yu mengungkapkan seringai jahat saat dia menggunakan serangan cepatnya untuk menciptakan momentum besar. Kemudian, dia mengayunkan pedang ke arah Xiao Chen dari atas. Wosh! 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 Sebelum pedang itu mendarat, kekuatannya yang luar biasa memecahkan pilar batu di bawah Xiao Chen. Beberapa potongan batu jatuh. Serangan pedang ini seberat gunung. Tidak hanya pilar batu itu tidak mampu menahannya, tetapi udara juga menjadi sangat padat, membuat sulit bernapas. Begitu pedang bayangan bulan keluar, Xiao Chen tidak ragu untuk mengayunkannya. Serangan pedang Xiao Chen tiba lebih dulu meskipun diluncurkan kemudian. Pedang itu berkedip dengan cahaya seperti air musim gugur. Meskipun cahayanya tidak terang, itu sangat berkilau dan menarik perhatian. Xiao Chen melakukan ini untuk memblokir tebasan Feng Yu di atas kepalanya. Meski begitu, dia tidak berani meremehkan Feng Yu dan menggunakan kekuatan penuhnya. Diagram Taiji yang terdiri dari energi esensi Yang, energi esensi Yin, dan energi esensi sejati milik Xiao Chen perlahan berputar di dantiannya. Cahaya sekilas muncul di sekitarnya, dan diagram Taiji yang lebih besar pun terwujud. Dang! Kedua pedang itu beradu dengan dentang keras yang mengguncang gendang telinga semua orang, bahkan lebih tajam dan lebih bergema daripada guntur. Feng Yu mundur selangkah karena terkejut, tangannya mati rasa dan organ dalamnya bergetar. Qi dan darahnya melonjak, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Xiao Chen juga tidak dalam kondisi yang baik. Bagaimanapun, pihak lain memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan memahami Dao Might dari Thunder Dao. Selain itu, Xiao Chen tidak menggunakan energi Dao besar Saber Dao. Xiao Chen telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan pedang ini dan masih merasa lelah. Krak! Tiba-tiba, terdengar suara retakan. Lunar Shadow Saber milik Xiao Chen patah menjadi dua. Serangan sebelumnya sudah melampaui batas daya tahannya. Kemudian, Xiao Chen segera memuntahkan seteguk darah, dan kulitnya memucat. Ketika pedang itu ada, orang itu juga ada. Ketika pedang itu patah, orang itu mati. Ketika pedang itu ada, orang itu juga ada. Ketika pedang itu patah, orang itu mati. Pendekar pedang dan ahli pedang bisa menonjol dari kultivator lain dan memiliki klasifikasi mereka sendiri karena kasih sayang mereka terhadap senjata mereka melampaui kultivator lain.
Meskipun deskripsi tentang seseorang yang meninggal saat pedang atau goloknya patah dibesar-besarkan, itu juga tidak jauh dari kebenaran. Hati seorang pendekar pedang atau ahli pedang terhubung dengan senjata mereka. Saat senjata patah, penggunanya akan kesulitan menghindari cedera parah. Setelah melihat pemandangan ini, kelompok Sekte Api Ungu, Hua Yunfeng dan 5 lainnya, langsung memucat dan melangkah maju. Namun, saat para pengikut Sekte Api Ungu melakukannya, angin kencang yang mengandung ki pembunuh yang kejam melonjak. Sangguan Lei memperlihatkan senyum dingin dan menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Ancaman tanpa kata dalam tatapannya terlihat jelas. Hahaha, di hadapan Dao Tulku, Medial Great Tracer Tool bahkan tidak layak untuk diserang. Xiao Chen, sepertinya hari ini ditakdirkan menjadi peringatan kematianmu. Feng Yu, yang awalnya mengira Xiao Chen akan agak sulit ditangani, tertawa terbahak-bahak, merasa bahwa surga membantunya. Ketika Feng Yu berbicara, dia menggunakan momentumnya yang luar biasa untuk menyerang lagi dengan ganas. Dia sama sekali tidak memberi Xiao Chen kesempatan untuk mengatur napas. Dia ingin membunuh Xiao Chen saat Xiao Chen terjatuh. Bas! Tiba-tiba, bagian bawah lunar Shadow Saber bergetar terus-menerus. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Chen saat kekuatan Dao besar yang selama ini dia kendalikan meledak. Cakram Dao di belakangnya dengan cepat mengembun menjadi satu titik sebelum memanjang hingga 3 meter. Xiao Chen melepaskan Great Dao Might-nya pada puncaknya dalam sekejap. Dalam satu tarikan napas, Dao Might yang lengkap menghancurkan Dao Might Thunder Dao yang dikeluarkan Feng Yu secara paksa. Aura yang luar biasa itu segera menghilang. Bagian bawah lunar Shadow Saber menebas dengan Dao Might milik Saber Dao. Kekuatan yang luar biasa melonjak, dan Dao Tool palsu milik Feng Yu terbang entah kemana dari tangannya. Wosh! Tangan kiri Xiao Chen telah menggenggam bagian atas lunar Shadow Saber di beberapa titik. Darah terkumpul di ujung bilah pedang saat dia dengan ganas menusukkannya ke depan. Bagian atas pedang menusuk ke dada Feng Yu hampir pada saat Dao Tool palsu itu meninggalkan tangannya. Kemudian, Xiao Chen menghantamkan serangan telapak tangan. Sambil memegang bagian bawah pedang, Xiao Chen melompat ke udara. Ketika dia mendarat, dia menginjak dada Feng Yu. Xiao Chen telah menunjukkan kepada lawannya saat-saat kelemahan, sehingga lawannya akan menurunkan pertahanannya. Kemudian, dia melakukan serangan secepat kilat untuk mengakhiri pertempuran. Dia mengakhiri pertempuran yang awalnya sengit ini dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan untuk terbang, dengan satu gerakan. Begitu cepatnya sehingga sebelum beberapa orang bereaksi, Xiao Chen sudah menginjak-injak Feng Yu, membuatnya tidak bisa bangun. Melihat tatapan tidak puas Feng Yu, Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, sudah kubilang kau tidak akan mengerti. Jadi bagaimana jika kau mengganti senjatamu sebelum pertempuran? Bahkan jika itu adalah alat Dao sejati, kau juga tidak akan bisa terus memegangnya. Xiao Chen, kau mencari kematian. Sangguan Lei tiba-tiba meraung marah. Angin dan kilat melonjak keluar, bersama dengan guntur yang menggelegar dan tornado yang tak terbatas, saat ia menyerbu. Diam, marah, Xiao Chen dengan ganas menoleh ke belakang, sekarang tidak ingin menekan petir ilahi 10.000 kesengsaraan di lautan kesadarannya, dan ada lolongan keras yang melonjak. Petir kesengsaraan yang ganas di langit itu mengirimkan sambaran petir tebal ke arah Xiao Chen. 108 pilar batu kuno di Thunder Flame Plaza tiba-tiba runtuh. Kekacauan segera merajalela di seluruh Thunder Controlling Peak. Cahaya listrik melesat liar, mengejutkan banyak tokoh utama dari Divine Firmament Sect. Petir kesengsaraan inti yang menjadi andalan keberadaan Thunder Controlling Peak mengamuk di luar kendali dan mulai bocor terus-menerus. Di dalam sambaran petir kesengsaraan tebal itu, ekspresi Xiao Chen berubah sangat menakutkan. Pada saat ini, aura kuat Sangguan Lei tampak menggelikan di hadapannya. Aura Sangguan Lei, seperti sungai yang menghadap lautan luas, sama-sama tidak penting. Kaku karena ketakutan, Sangguan Lei membeku di tempat. 3 bunga ungu di mata kanan Xiao Chen berputar cepat, mengunci Sangguan Lei. Seluruh tubuh Sangguan Lei gemetar saat rasa kematian yang akan segera terjadi menyelimutinya. Dalam situasi ini, petir ilahi 10.000 kesengsaraan tidak dapat lagi ditahan. Bahkan Xiao Chen takut akan konsekuensi dari mengeksekusi mata petir ilahi. Dari mana Sangguan Lei ini mendapatkan keberanian untuk melangkah maju setengah langkah lagi? Sangguan Lei,
Aku datang ke sini hari ini bukan karena aku melakukan kesalahan atau meminta maaf padamu, apalagi karena aku, Xiao Chen, takut padamu. Aku hanya ingin memberitahumu satu hal, jangan berpikir bahwa aku, Xiao Chen, adalah sasaran empuk yang dapat kau ganggu kapan saja. Jika kau membuatku marah, aku akan membunuhmu dan adikmu. Xiao Chen menginjak dada Feng Yu dan mengejutkan Sang Guan Lei hingga berhenti dengan energinya yang berasal dari petir. Saat dia berbicara sambil terbungkus dalam petir kesengsaraan itu, tidak ada yang berani meragukan kata-katanya. Xiao Chen saat ini seperti dewa guntur, yang menimbulkan rasa takut pada semua pewaris sejati di sana. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi dengan energi mengerikan yang berasal dari petir di sekitar Xiao Chen. Memikirkan bahwa itu bahkan dapat menggerakkan inti petir dari petir kesengsaraan dari tokoh berdaulat, yang merupakan milik Sekte Cakrawala Ilahi. Xiao Chen merasa bahwa petir ilahi 10.000 kesengsaraan di lautan kesadarannya perlahan-lahan menyerap petir kesengsaraan itu. Lebih tepatnya, itu seharusnya menelan petir kesengsaraan itu. Lebih jauh, ini bukanlah petir kesengsaraan biasa tetapi inti petir, jantung dan sumber dari petir kesengsaraan. Dengan stimulasi inti petir ini, hambatan kultivasi Xiao Chen sedikit mengendur. Kematian yang meledak-ledak yang diharapkan tidak terjadi. Meskipun ini adalah hal yang baik untuk dilanjutkan, Xiao Chen merasakan banyak tokoh utama Sekte Langit Surgawi terbang menuju puncak pengendali petir. Dia tidak berani bertindak berlebihan. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk pergi. Xiao Chen mengerahkan seluruh tekadnya untuk menekan petir ilahi 10.000 kesengsaraan sekali lagi. Selain takut pada pemuja bintang Sekte Langit Surgawi, Xiao Chen juga takut menyerap lebih banyak energi petir kesengsaraan daripada yang dapat ditanggung oleh tubuh fisiknya. Setelah beberapa saat, pilar cahaya listrik yang membungkus Xiao Chen menghilang. Kemudian, dia mengambil bagian atas pedang bayangan bulan dan menendang Feng Yu menjauh. Melangkah maju, Sang Guan Lei dengan cepat menangkap Feng Yu dan memeriksa luka-lukanya. Feng Yu terluka parah, tetapi fondasinya tidak rusak. Dia akan dapat pulih setelah beberapa waktu. Namun, setelah pertempuran ini, akan sangat sulit untuk menghilangkan bayangan di hatinya. Masa depannya mungkin hancur. Tidak seorang pun akan dapat menerima kekalahan oleh pedang yang patah meskipun menggunakan alat dao palsu. Sang Guan Lei menatap Xiao Chen, amarah di matanya hampir menyembur keluar. Namun, dia tidak berani bertindak gegabah. Sebelumnya, Xiao Chen sudah menunjukkan kekuatannya. Paling tidak, Sang Guan Lei tidak akan bisa berhadapan langsung dengannya di puncak pengendali petir ini. Yang lebih penting, kata-kata terakhir Xiao Chen membuat Sang Guan Lei takut. Xiao Chen jauh lebih kuat dari yang diperkirakan Sang Guan Lei. Xiao Chen berani datang ke puncak pengendali petir, tidak bermaksud untuk meminta maaf, menebus kesalahan, atau menyerah begitu saja. Ini untuk membuat Sang Guan Lei mengerti bahwa dia tidak bisa mengandalkan kultivasinya yang tinggi untuk melakukan apapun yang dia inginkan, mempermalukan Xiao Chen dengan menegurnya. Itu tidak mungkin. Xiao Chen lebih suka gugur dalam pertempuran daripada dipermalukan. Semangat ini membuat hati semua pewaris sejati bergetar. Jika ada yang ingin menargetkan Xiao Chen, mereka harus mempertimbangkan dengan hati-hati. Aku telah menyerang terlalu keras, maaf atas pelanggarannya. Sang Guan Lei, ingat janjimu. Selamat tinggal. Setelah mencapai tujuannya, Xiao Chen tidak perlu tinggal lebih lama atau bersedia melakukannya, jadi dia berbalik dan terbang. Ketika banyak pewaris sejati menyaksikan Xiao Chen pergi, mereka semua merasa situasinya luar biasa, tidak berani membayangkan sesuatu seperti ini. Seorang kultivator inti primal setengah langkah telah menginjak-injak pedang petir kecil. Setelah bentrok dengan Sang Guan Lei, dia bahkan berhasil pergi dengan selamat. Setelah pertempuran ini, nama Xiao Chen pasti akan mengguncang tiga tanah yang diberkati, menarik perhatian para pewaris sejati berbagai sekte. Adapun reputasi Sang Guan Lei, reputasinya pasti akan terpukul hebat, tidak lagi mengesankan seperti sebelumnya. Hua Yunfeng tersenyum tipis. Sekarang, dia menyadari bahwa dia sepenuhnya salah. Xiao Chen ini sama sekali tidak membutuhkan perlindungannya. Xiao Chen tidak datang ke sini untuk menyelesaikan konflik antara dirinya dan Sang Guan Lei. Dia tahu bahwa penyelesaian tidak mungkin dilakukan karena Sang Guan Lei adalah orang yang pendendam, sombong, dan arogan.
Jika Xiao Chen tidak menunjukkan kekuatannya kepada Sangguan Lei akan selalu memandang rendah dirinya dan memperlakukannya sebagai sasaran empuk untuk diganggu kapan saja dia mau. Xiao Chen datang ke sini hanya untuk membuktikan satu hal, seseorang tidak boleh memprovokasi dia. Begitu dia terprovokasi, pihak lain juga tidak akan senang. Tidak seorang pun pernah memperhatikan teriakan orang lemah. Hanya amarah orang kuat yang dapat mengguncang orang lain, membuat pihak lain takut, dan mencegah tindakan gegabah. Ini adalah prinsip dunia ini dan tidak pernah berubah. Tidak lama setelah Xiao Chen meninggalkan puncak pengendali petir, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Beberapa keinginan jiwa yang tak terlihat mengunci seluruh ruang. Xiao Chen membeku di udara, tidak bisa maju atau mundur. Beberapa lelaki tua dengan sosok samar melayang di udara di depan, menatap Xiao Chen dengan dingin. Berani sekali, kau hampir menghancurkan fondasi Sekte Cakrawala Ilahiku, dan kau benar-benar ingin pergi. Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Apa cara yang kau gunakan untuk merusak inti petir dari petir kesengsaraan tokoh berdaulat? Teriakan dingin dan marah menusuk langsung ke jiwa Xiao Chen, menyebabkan pikirannya berdengung tak tertahankan. Xiao Chen mengumpat dalam hatinya. Tak disangka para kakek tua Laut Awan ini berani mendekatiku. Tepat saat Xiao Chen bingung harus berbuat apa, sebuah suara menggelegar-menggelegar di langit, biarkan dia pergi. Sejak kapan Sekte Langit Surgawiku jatuh ke level seperti ini? Saat suara ini terdengar, banyak lelaki tua yang menghalangi Xiao Chen menunjukkan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Namun, Paman bela diri siang, dia menghancurkan formasi pemandu petir dan bahkan menyerap sebagian besar inti petir kesengsaraan. Apakah kau benar-benar ingin tidak bisa mengangkat kepalamu di hadapan Ye Zifeng? Orang itu mendengus dingin. Kulit kepala beberapa lelaki tua itu langsung geli karena ketakutan, dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Xiao Chen segera merasa lega dari tekanan. Hanya dengan sedikit berpikir, dia menyadari bahwa orang yang berbicara itu pastilah pedang petir Siang Tian. Pedang petir Siang Tian ini benar-benar sesuai dengan menjadi salah satu dari 10 pemuja pedang agung Laut Kuburan, yang setara dengan Ye Zifeng. Hanya keberanian ini saja jauh lebih besar daripada Star Venerate sebelum Xiao Chen. Sekarang Xiao Chen bisa bergerak sesuka hatinya, dia langsung meninggalkan tempat ini tanpa mengatakan apapun. Ketika Xiao Chen melihat puncak Sekte Api Ungu, dia akhirnya santai. Untungnya, dia tidak menyerap terlalu banyak inti petir itu. Kalau tidak, Thunder Saber Siang Tian itu tidak akan muncul lebih awal. Ketika Xiao Chen mendarat di kaki puncak, dia melaporkan identitasnya. Setelah pemeriksaan cepat, dia diizinkan masuk. Administrator berpakaian merah, yang dia temui sebelumnya, secara pribadi keluar untuk menyambutnya. Haha, Saudara Xiao, tidak, Martial Grand Paman, kita bertemu lagi. Administrator He tampak sangat ramah. Setelah pertemuan sebelumnya, Ye Zifeng memang memberinya dan pria tua berjanggut putih hadiah besar. Bahkan Master Sekte secara pribadi memberikan instruksi untuk menjaga adik laki-laki Ye Zifeng dengan baik. Martial Grand Paman, kamu berjuang di sini. Administrator He bertanya ketika dia melihat Xiao Chen kembali dari luar. Xiao Chen tidak menyembunyikan apapun. Aku pergi ke puncak pengendali petir Sekte Firmamen Ilahi. Administrator berpakaian merah menunjukkan ekspresi bingung. Puncak pengendali petir. Kudengar Sangguan Lei sedang mengumpulkan pewaris sejati dari berbagai sekte hari ini untuk membahas aliansi untuk medan perang iblis jahat. Xiao Chen mengangguk. Aku salah satu yang diundang. Administrator berpakaian merah memikirkan berita terbaru yang menyebar seperti api tentang Xiao Chen yang mengalahkan pedang petir kecil, lalu mempertimbangkan penampilan Xiao Chen yang berdebu. Dia menyimpulkan bahwa Xiao Chen pergi ke puncak pengendali petir untuk menghadapi Sangguan Lei. Percaya bahwa itu pasti tidak akan berakhir baik, dia tidak lagi membahas topik ini. Xiao Chen merasa agak santai dan tidak keberatan. Pertarungan terakhir dengan pedang bayangan bulan telah berakhir. Dia telah membuang semua beban masa lalunya, memulai perjalanannya dengan beban yang ringan. Masa depan akan menjadi perjalanan yang lain. Yang lebih penting, meskipun pertempuran sebelumnya hanya berlangsung 2 langkah singkat, itu adalah pertarungan yang sengit, mencapai tujuannya. Oh, omong-omong, Administrator He, apakah Anda tahu di mana sebagian besar murid sekte dalam berlatih?
Saya tahu di mana itu. Saya akan membawa paman bela diri ke sana. Tidak perlu bersikap sopan. Saya bisa pergi sendiri. Pembukaan medan perang iblis jahat sudah dekat. Xiao Chen ingat bahwa dia memiliki perjanjian dengan seorang wanita tertentu untuk pergi ke medan perang iblis jahat dan bekerja sama sebagai satu tim. Xiao Chen kebetulan bertemu dengan beberapa murid sekte dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika dia mendongak, dia melihat Yang Qing di antara mereka. Dia merasa ini adalah kebetulan yang luar biasa, dia ingin mencarinya dan bertemu dengannya di tengah jalan. Ketika Yang Qing melihat Xiao Chen, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah mengatakan sesuatu kepada para senior di sekitarnya, dia segera berjalan mendekat. Kupikir kau tidak lagi berada di Sekte Api Ungu. Selama periode ini, aku bertanya-tanya di sekte luar dan sekte dalam, tetapi aku tidak mendengar apapun tentangmu. Kemana kau pergi? Ketika Yang Qing melihat Xiao Chen, awalnya, dia merasa aneh. Kemudian, dia bersukacita. Aku punya seorang senior di sini. Aku telah tinggal di tempatnya selama ini, jawab Xiao Chen lugas, tidak menyembunyikan apapun. Yang Qing berkata dengan ragu, senior. Senior yang mana? Tidak kusangka posisinya begitu tinggi sehingga dia dapat langsung menerima orang luar. Oh, aku mengerti. Dia berhenti di sana ketika sebuah kemungkinan muncul di benaknya, mungkin Xiao Chen tidak lulus ujian dan dipaksa melakukan pekerjaan lain-lain untuk tetap berada di sekte tersebut. Yang Qing mendengar bahwa pewaris sejati dapat membawa pelayan. Perlakuan terhadap para pelayan ini tidak lebih buruk dari apa yang diterima para pengikut sekte luar. Melihat reaksinya yang aneh, Xiao Chen berkata, aku tidak mengatakan apa-apa. Apa yang kau mengerti? Yang Qing takut menyentuh titik lemah Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku mengerti. Aku sudah berada di peringkat 10 besar dalam sekte dalam dan memperoleh hak untuk memasuki medan perang iblis jahat. Apakah kakak laki-lakimu akan membawamu masuk? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak laki-lakiku tidak akan pergi, tetapi dia memperoleh tempat untukku. Setelah mendengar itu, Yang Qing menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Untuk bisa mendapatkan tempat bagi Xiao Chen, itu harus menjadi pewaris sejati. Sepertinya kau baik-baik saja. Kalau begitu, aku bisa tenang. Perjanjian aliansi kita masih berlaku. Setelah pergi ke medan perang iblis jahat, para seniorku dan aku akan membantu menjagamu. Yang Qing melihat bahwa Xiao Chen masih seorang kultivator inti primal setengah langkah, sementara dia telah meningkat pesat di sekte utama dalam 2 bulan terakhir. Dia percaya bahwa kekuatannya sudah sepenuhnya melampaui pihak lain. Namun, dia masih ingat perjanjian mereka dan tidak bermaksud meninggalkannya. Xiao Chen tertawa serak, kalau begitu, aku akan berterima kasih atas perhatianmu sebelumnya. Pergilah dulu, kurasa teman-temanmu sedang menunggumu. Bagus, sampai jumpa di medan perang iblis jahat. 3 hari kemudian, berita tentang Xiao Chen yang mengalahkan Little Thunder Saber di Thunder Controlling Peak dan dengan mudah meninggalkan Sangguan Lei menyebar ke seluruh 3 tanah yang diberkati. Semua sekte besar di tanah yang diberkati mengetahui tentang seorang pendekar pedang berpakaian putih yang berani menginjak-injak Little Thunder Saber di hadapan Sangguan Lei, sama sekali tidak memberi Sangguan Lei muka. Yang lebih penting, Sangguan Lei benar-benar membiarkan Xiao Chen pergi, hanya berani marah tetapi tidak mengambil tindakan. Siapa Sangguan Lei? Dia adalah pewaris sejati terkuat dari Black Cave Mountain. Dia adalah seorang kultivator Major Primal Core tahap akhir, hanya selangkah lagi untuk menerobos ke puncak Major Primal Core Realm. Bahkan jika seorang Star Venerate biasa ingin membunuh Sangguan Lei, dia mungkin tidak berhasil. Sangguan Lei adalah orang yang tiran dan sombong, orang yang pendendam. Namun, orang yang kejam seperti itu, yang terkenal di Grave Sea karena kekejamannya, hanya menyaksikan pendekar pedang berpakaian putih itu pergi, tidak berani mengatakan apapun. Pikiran ini sungguh luar biasa. Semua orang jadi penasaran siapakah pendekar pedang berpakaian putih ini. Di Sekte Api Ungu, Xiao Chen tidak tahu bahwa dia telah membuat gelombang besar di 3 tanah yang diberkati. Saat ini, dia sedang melakukan persiapan terakhirnya untuk memasuki medan perang iblis jahat. Setelah Yang Qing dan murid-murid lainnya mengucapkan selamat tinggal, Xiao Chen secara resmi menyegel pedang bayangan bulan. Sejak saat itu, dia tidak akan lagi memikirkan kejayaan masa lalunya.
Xiao Chen hanya akan mengubur harga dirinya dalam-dalam di dalam hatinya. Petir kesengsaraan yang diserap Xiao Chen di puncak pengendali petir tidak hanya melonggarkan hambatannya dengan ringan, tetapi juga meningkatkan kultivasi dao petirnya ke tingkat lain ke puncak domain petir. Langkah selanjutnya adalah menerobos dan menguasai dao petir. Yang lebih penting, mata petir ilahinya hampir menembus lapisan ketiga dan mencapai lapisan keempat. Itu adalah hal yang menggembirakan yang tak terduga. Kultivasi mata petir ilahi sangat lambat. Namun, setiap peningkatan lapisan menghasilkan perubahan yang luar biasa. Ini terutama terjadi setelah lapisan ketiga. Lapisan ketiga Divine Lightning Eye hanya menerapkan 3 kesengsaraan petir. Namun, lapisan keempat akan menggunakan 6 kesengsaraan petir, kekuatannya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Selama 3 hari berikutnya, Xiao Chen dengan cemas berusaha menerobos. Jika dia berhasil, dia akan dapat menunjukkan kemampuannya saat memasuki medan perang iblis jahat, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Xiao Chen tidak akan takut lagi pada 10 pewaris sejati teratas dari 3 tanah yang diberkati, mampu bertarung langsung dengan mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di atas awan di sekitar 2 puncak utama tanah yang diberkati gunung goyang surgawi, ada papan nama berkilauan dengan kata-kata, Lembaga Konfusianisme. Itu tampak tidak jelas di halaman yang tampak seperti surga. Tablet peringatan dari banyak pendahulu sekte Konfusianisme didirikan di kuil Lembaga Konfusianisme. Potret para master Dao Konfusianisme Martial Epoch tergantung di dinding. Yue Ming, ketika kamu pergi ke medan perang iblis jahat kali ini, kamu seharusnya memiliki peluang besar untuk mendapatkan pertemuan kebetulan dari ahli Vena ilahi itu. Namun, jika kamu bertarung dengan Sangguan Lei, peluang kemenanganmu seimbang. Mengenai Zhen Yuan dari kuil cahaya mendalam, kita harus mengakui bahwa biksu kecil ini adalah yang terkuat di antara kalian bertiga. Sebuah suara tidak jelas yang mengandung ki yang benar terdengar di luar ruang belajar kuil ini. Di ruang belajar itu ada seorang pemuda berpakaian seperti seorang sarjana Konfusianisme dengan rambutnya diikat dengan sehelai kain. Dia tampak saleh dan memberi kesan cerdas dan tidak terkekang. Dia memegang sebuah buku dan membacanya dengan tenang. Ketika dia mendengar suara dari luar ruang belajar, dia perlahan meletakkan buku itu. Orang ini adalah pewaris sejati terkuat dari Gunung Goyang Surgawi, Wang Yueming. Ki lurus yang dipancarkan Wang Yueming berubah menjadi cahaya tajam yang tak kenal ampun yang menyebar. Guru, meskipun Sangguan Lei itu tidak diragukan lagi adalah pewaris sejati terkuat dari Gunung Gua Hitam, dia berani tetapi tidak terlalu cerdik, sombong dan angkuh. Saya lebih khawatir tentang Hua Yunfeng dari Sekte Api Ungu. Orang itu benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Selain itu, ada Baiyu dari Akademi Gunung Awan, ki lurusnya tidak kalah dengan milikku. Namun, yang paling sulit adalah sekelompok orang dari Gunung Potala. Teknik kultivasi Sekte Buddha bahkan lebih merupakan ancaman bagi iblis jahat daripada teknik Sekte Konfusianisme kita. Haha, kau benar-benar santai saja. Baru-baru ini, ada pendatang baru di Sekte Api Ungu yang mengalahkan pedang petir kecil dalam satu gerakan dan meninggalkan Sangguan Lei tanpa tergesa-gesa. Kau harus memperhatikannya. Wang Yueming berpikir keras. Tentu saja ada banyak pendatang baru akhir-akhir ini. Belum lama ini, ku dengar seorang murid generasi Yan dari kuil cahaya mendalam Gunung Potala mengalahkan seorang biksu terhormat generasi Suan dalam debat prinsip Buddha. Meskipun orang-orang ini tidak kuat, mereka mungkin tetap menjadi variabel. Kau harus berhati-hati. Saat lelaki tua di luar berbicara, dia diam-diam masuk. Wosh! Orang tua itu mengulurkan tangannya, dan sebuah kipas lipat mendarat diam-diam di telapak tangan Wang Yueming. Ini mengejutkan Wang Yueming. Begitu kipas lipat itu masuk ke tangannya, rasanya sangat berat. Tulang rusuk kipas lipat itu jelas tidak terbuat dari kayu biasa. Bahkan mengandung aura yang dalam. Namun, itu bukan senjata jenis alat Dao. Ketika Wang Yueming dengan lembut membuka kipas itu, dia melihat 2 baris puisi sederhana tertulis di atasnya. Hati yang setia untuk selamanya seperti bulan besok, tubuh yang penuh dengan ki yang benar sepanjang musim. Guru menggunakan 20 tahun sebelum aku selesai menulis 2 baris ini. Dengan menggunakan ini, kamu pasti akan bisa mendapatkan banyak hal di medan perang iblis jahat. Ekspresi Wang Yueming berubah serius begitu dia mengetahui betapa berharganya kipas lipat ini.
Gurunya menghabiskan 20 tahun untuk ini, setiap kata memadatkan semangat, ki, dan energi gurunya, yang mengandung ki yang benar paling murni dari sekte Konfusianisme. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di Thunder Flame Plaza dari puncak pengendali petir sekte langit surgawi, Sangguan Lei mengintip sosok agung yang punggungnya menghadap ke arahnya. Dia tidak berani mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke orang ini. Orang-orang di dunia mengatakan bahwa para pengikut garis keturunanku berani tetapi tidak terlalu cerdik, sangat sombong dan angkuh. Tidak peduli seberapa kuat kita, kita hanyalah orang-orang kasar. Namun, mereka tidak mengerti. Jika seseorang mengolah Thunder Dao seperti mereka adalah pengamat, menimbang segalanya dan bersikap sangat hati-hati, mereka tidak dapat memahami arti sebenarnya dari guntur. Seseorang harus sombong dan angkuh untuk mengeluarkan arti sebenarnya dari tirani guntur sepenuhnya. 3 hari yang lalu, formasi pemandu petir hancur, inti petir kesengsaraan petir rusak, dan adik laki-lakimu mendapatkan iblis hati. Aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Sangguan Lei, aku hanya menyalahkanmu mengapa kamu tidak memiliki keberanian untuk maju pada saat-saat terakhir. Kata-kata pedang petir Siang Tian diucapkan dengan penuh penekanan. Setiap kata menusuk jiwa Sangguan Lei tak tertahankan. Tuan, Sangguan Lei tahu kesalahannya. Di mana kesalahannya? Takut mati, bisik Sangguan Lei dengan kepala tertunduk meskipun merasa dirugikan. Pada saat itu, ketika Sangguan Lei menghadapi pertanyaan Xiao Chen dan kekuatan petir yang dikendarai Xiao Chen, dia memang merasakan kematian mendekat. Jika dia menyerang dengan paksa, itu pasti akan mengakibatkan kehancuran bersama, hasil yang tidak dapat diterima. Kalau begitu, kamu bisa mati sekarang. Bang! Pedang petir Siang Tian berbalik dan menghantam tubuh Sangguan Lei tanpa peringatan sama sekali, membuatnya terbang, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Sangguan Lei yang terkejut merasakan petir yang mengerikan dan menakutkan tertanam di tubuhnya. Untuk murid-murid yang lain, guru mereka memberi mereka segala macam alat ketika mereka pergi ke medan perang iblis jahat. Aku hanya memberimu satu larangan. Itu akan aktif di medan perang iblis jahat. Jika kau tidak dapat menembus ke puncak alam inti primal utama dalam waktu setengah bulan, kau akan meledak dan mati. Jika kultivasimu tidak meningkat setiap hari, kau akan disiksa oleh listrik saat malam tiba. Siang Tian melanjutkan, jika kau tidak mau melakukan ini, aku dapat menghapus larangan itu sekarang. Tanpa ragu, Sangguan Lei berlutut dengan satu kaki. Murid mengerti maksud guru. Aku pasti akan memenuhi harapan besarmu. Pedang petir Siang Tian mengangguk dan berkata, sebelum kau pergi, periksa adik juniormu. Itu hanya iblis hati. Jika dia dapat mengatasinya, dia akan mencapai lebih banyak lagi. Dia memiliki garis keturunan dari 10.000 ras Great Desolate Aeon dan secara alami cocok dengan Thunder Dao. Akan sangat disayangkan jika dia lumpuh begitu saja. Ya, pembukaan medan perang iblis jahat semakin dekat. 10 pewaris sejati teratas dari 3 tanah terberkati semuanya menerima instruksi dari tuan mereka. Namun, Siang Tian adalah satu-satunya yang memberikan batasan fatal pada muridnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Waktu berlalu begitu cepat. Tanggal pembukaan medan perang iblis jahat semakin dekat. Xiao Chen akhirnya berhasil menembus lapisan keempat mata petir ilahi. Dengan sebuah pikiran, 4 bunga ungu muncul di mata kanannya, berputar cepat. Aku berhasil. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi senang. Sekarang, dia jauh lebih percaya diri tentang perjalanan ke medan perang iblis jahat, bahkan merasakan antisipasi yang luar biasa. Ketika medan perang iblis jahat dibuka, para elit, murid inti, dan pewaris sejati sekte dari 3 tanah terberkati, total 100 sekte puncak peringkat 3 dan beberapa sekte peringkat 4, akan berdatangan. Setiap murid sekte dalam dari sekte peringkat 3 dari tanah terberkati dapat menonjol di mana saja di luar, setara dengan para tetua sekte di luar tanah terberkati. Namun, medan perang iblis jahat akan menyambut ribuan elit seperti itu, yang akan saling membunuh untuk mendapatkan pertemuan yang menguntungkan. Hanya membayangkan intensitas kompetisi saja bisa membuat darah seseorang melonjak. Siapa yang tidak ingin menjadi salah satu talenta elit yang luar biasa, menonjol dan mendapatkan pertemuan yang menguntungkan untuk bangkit dalam sekali jalan. Hanya tersisa 2 hari hingga pembukaan medan perang iblis jahat. Xiao Chen saat ini bertanya kepada Ling Yu tentang situasi di dalam medan perang iblis jahat.
Mereka berdua menantikan pembukaannya. Tentu saja, Ling Yu tidak tahu banyak. Paman bela diri, saya belum pernah ke medan perang iblis jahat ini. Namun, beberapa saudara senior yang pergi sebelumnya meninggalkan informasi terperinci. Medan perang iblis jahat ini adalah dunia yang independen. Itu luas dan tak terbatas. Bahkan sampai sekarang, seluruh medan perang iblis jahat belum sepenuhnya dieksplorasi. Ada beberapa tempat yang sangat menarik yang kami ketahui. Pertama adalah Paviliun 10.000 senjata. Tempat ini berisi semua senjata yang dikumpulkan oleh ahli Vena ilahi. Ada alat mendalam, alat harta karun, alat dao, dan bahkan alat ilahi abadi. Kami tidak tahu berapa lama ahli Vena ilahi itu hidup. Ada banyak senjata di paviliun, bahkan sampai sekarang, itu belum dikosongkan. Senjata yang dikumpulkan oleh ahli Vena ilahi semuanya berkualitas tinggi, baik itu perkakas mendalam atau perkakas harta karun. Sedangkan untuk perkakas dao, bahkan perkakas dao yang paling lemah sekalipun akan bernilai kota-kota di luar sana, dianggap sebagai harta karun tertinggi. Xiao Chen mengerti itu. Perkakas dao berisi dao yang lengkap. Butuh ratusan tahun untuk memeliharanya. Nilai perkakas dao apapun tidak ternilai. Bahkan sekte peringkat 4 tidak memiliki banyak perkakas dao. Memperoleh perkakas dao di paviliun 10.000 senjata memang merupakan pertemuan yang sangat beruntung karena perkakas dao akan memberikan dorongan yang luar biasa bagi kekuatan seseorang. Namun, dalam 1000 tahun terakhir, hanya 2 perkakas dao yang muncul. Terlalu sulit untuk mendapatkan perkakas dao. Pembatasan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga Vena ilahi itu mengikuti pola yang sama, semakin tinggi nilainya, semakin mengerikan pembatasannya. Ling Yu berhenti di sini sebelum melanjutkan, berikutnya adalah Taman Bunga 10.000. Ada berbagai macam herba dan tanaman di sana. Herba berusia 1000 tahun atau bahkan 10.000 tahun ada di mana-mana. Lalu, ada perpustakaan buku 10.000. Tempat itu berisi semua teknik kultivasi dan teknik bela diri yang dikumpulkan oleh ahli Divine Vein dalam hidupnya, bahkan milik sekte Buddha, Tao, dan Konghucu. Ketiga tanah pertemuan kebetulan ini adalah tempat para pewaris sejati suka pergi. Persaingan paling ketat di sana, dan pertemuan kebetulan di sana juga yang terbaik. Selain itu, ada tanah pertemuan kebetulan lainnya, platform pencarian Buddha, gunung pemahaman Dao, gunung api hitam, danau es beku. Harta karun berharga di sana semuanya berbeda, dan sulit untuk menjelaskan semuanya sekaligus. Xiao Chen berpikir keras. Medan perang iblis jahat ini jauh lebih besar dari yang dia kira. Memang, itu sudah menjadi dunia yang independen. Metode pembangkit tenaga Divine Vein itu benar-benar luar biasa. Oh, benar, ada juga beberapa tanah terlarang yang perlu diperhatikan oleh paman bela diri. Tanah terlarang ini tidak boleh dimasuki. Dari 10 orang yang masuk, 8 atau 9 tidak keluar. Bagaimana dengan ini? Aku akan pergi mengambil strip giok yang berisi informasi ini untuk paman bela diri. Aku khawatir jika kita mengandalkan ingatanku, aku mungkin melupakan beberapa informasi penting. Demi kehati-hatian, Ling Yu merasa lebih baik menebalkan kulitnya dan meminta strip giok untuk paman bela dirinya. Ling Yu selalu memiliki karakter yang tidak sabaran. Begitu dia memutuskan, dia segera bergegas pergi. Ini agak mengejutkan Xiao Chen, yang hendak bertanya tentang iblis jahat di medan perang iblis jahat, tetapi Ling Yu sudah menghilang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, medan perang iblis jahat, yang ditunggu-tunggu oleh 3 negeri terberkati selama 20 tahun, akhirnya terbuka lagi. Boom! Di wilayah laut tempat 3 negeri terberkati berbatasan, kekuatan dahsyat yang mengguncang bumi dan tak terbatas menyebar. Tanpa kecuali, semua sekte di negeri terberkati dapat melihat sebuah pulau muncul dari laut dan melayang di langit. Pulau itu diselimuti kabut hitam pekat. Namun, cahaya warna-warni di atasnya tampak sangat megah. Energi spiritual yang menyebar darinya membentuk kontras yang mencolok. Wosh! 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 Seketika, banyak sosok melayang ke udara, dengan cepat terbang menuju pulau itu. Semua ekspresi mereka tampak sangat bersemangat. 30 orang dari Sekte Api Ungu memenuhi syarat untuk memasuki medan perang iblis jahat, termasuk 6 pewaris sejati, 20 murid inti, dan 10 elit teratas dari Sekte Dalam. Medan perang iblis jahat sangat berbahaya.
Meskipun ada banyak pertemuan yang kebetulan, jika seseorang tidak cukup kuat, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Ada total 45 sekte di seluruh Gunung Gua Hitam, yang mengirim sekitar 6 atau 700 orang. Dengan ketiga tanah yang diberkati itu ditambahkan bersama-sama, lebih dari 2.000 murid sedang menuju medan perang iblis jahat. Kelompok Xiao Chen telah berkumpul di puncak utama sejak lama. Dengan Hua Yunfeng yang memimpin, 30 orang lebih terbang ke pulau itu bersama-sama. Pulau di langit tampak sangat dekat. Namun, ketika kelompok itu memulai perjalanannya, mereka menemukan bahwa pulau itu sebenarnya jauh. Setelah meninggalkan Gunung Gua Hitam, kelompok itu terus terbang selama 1 jam sebelum mencapai sekitar pulau itu. Untungnya, semua kultivator ini adalah elit sekte. Terbang selama beberapa jam di bawah pengaruh lautan berbintang bukanlah apa-apa. Xiao Chen dengan santai melihat sekeliling dan kebetulan melirik Yang Qing. Ketika dia menyadari bahwa dia adalah salah satu murid inti, dia merasa ini aneh. Xiao Chen memberinya senyum ramah untuk menyapa. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya ke pulau yang tertutup kabut hitam. Pintu masuk ke medan perang iblis jahat ada di sana. Sementara medan perang iblis jahat tampak seperti pulau di luar, sebenarnya sangat besar. Pulau yang diselimuti kabut itu awalnya tampak ilusi, memberi kesan bahwa itu adalah Fata Morgana. Namun, perlahan-lahan, kabut hitam menipis. Pemandangan pulau mulai terlihat. Hal yang paling menarik perhatian tentu saja adalah pintu masuk ke medan perang iblis jahat, yang merupakan serangkaian pintu kuno misterius yang ditempa dari beberapa bahan yang tidak diketahui. Pintu-pintu itu tampak berkarat dan tua, dengan patung-patung binatang suci Great Desolate Aeon mengapitnya. Meskipun itu hanya patung, mereka tampak sangat realistis dan hidup, memancarkan kekuatan yang tegas. Semua orang menunggu dengan sabar. Ketika saatnya tiba, pintu-pintu misterius itu akan terbuka secara otomatis. Mengapa kelompok biksu itu belum ada di sini? Ling Yu bergumam pelan. Yang telah tiba sejauh ini adalah sekte-sekte dari Gunung Gua Hitam dan Gunung Goyang Surgawi. Orang-orang dari dua tanah yang diberkati itu melayang di tempat yang berbeda. Xiao Chen juga merasa penasaran. Dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat orang-orang dari sekte-sekte Buddha Ortodoks di alam seribu besar ini dan seperti apa mereka. Mereka ada di sini, Ling Yu berkata pelan sambil melihat ke kejauhan. Sekelompok biksu botak yang mengenakan jubah biksu Buddha muncul jauh. Seorang biksu dengan kulit perunggu dan wajah persegi dengan ekspresi tegas memimpin kelompok itu terbang cepat menuju pulau itu. Para biksu berdiri di atas panggung teratai dengan cahaya keemasan yang melesat di udara. Mereka tampak sangat tenang. Mengingat hal ini, semua bakat luar biasa elit dari tiga tanah yang diberkati telah berkumpul. Biksu itu adalah Zhen Yuan dari kuil cahaya mendalam. Kudengar dia adalah pewaris sejati terkuat dari tiga tanah terberkati, bahkan lebih kuat dari Sangguan Lei dan Wang Yueming. Meski itu rumor, tak seorang pun pernah melihat mereka benar-benar bertarung sebelumnya. Ling Yu, yang berada di samping Xiao Chen, berbisik, dia mengolah kitab suci Dewa Pelindung Bijaksana dan telah memadatkan tubuh Dharma Arhat. Telapak tangannya sekeras logam, sangat tirani. Xiao Chen memperhatikan ini tetapi tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Zhen Yuan itu tidak tersenyum atau mengatakan apapun, tampak tegas. Aura Zhen Yuan sama sekali tidak bocor keluar, karenanya, ia tampak seperti biksu pemula biasa yang tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Akan tetapi, Sangguan Lei dan Wang Yueming segera mengalihkan perhatian mereka kepada biksu itu pada saat yang bersamaan. Xiao Chen menyapu pandangannya dan fokus pada Wang Yueming. Ini adalah pewaris sejati terkuat dari Heavenly Sucking Mountain. Saat ia memegang kipas lipat di tangannya, ia tampak sangat riang dan elegan. Kipas itu tampaknya agak luar biasa, pikir Xiao Chen. Sudah waktunya untuk memasuki medan perang iblis jahat. Xiao Chen dengan hati-hati mengamati semua pewaris sejati. Kemudian, ia menghafal penampilan orang-orang yang perlu ia awasi. Siapa itu? Tiba-tiba, Xiao Chen menemukan seorang biksu berpakaian putih tidak jauh dari Zhen Yuan. Ia tampak sangat bersih dan memiliki fitur wajah yang halus. Saat ia memegang tasbih Buddha, ia memancarkan perasaan santai dan lembut. Mata orang itu bertemu dengan mata Xiao Chen. Kemudian, ia tersenyum tipis pada Xiao Chen, membuatnya bingung. Apakah aku mengenalnya?
Hati Xiao Chen dipenuhi dengan keraguan. Sepertinya tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya. Dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan biksu manapun. Aneh. Setelah memikirkan itu, Xiao Chen mengabaikan keraguannya. Namun, dia terus mengawasi biksu ini. Pada saat yang sama, Ling Yu memperkenalkan pewaris sejati yang lebih kuat dari berbagai sekte kepada Xiao Chen, memberikan perhatian khusus pada 10 pewaris sejati teratas dari 3 tanah yang diberkati. Berderit, pintu kuno misterius itu terbuka secara otomatis. Aura kuno mengalir keluar, bersama dengan raungan yang menakutkan. Medan perang iblis jahat secara resmi dibuka.